My wife and I were on a worldwide trip looking for a place to build this resort. We spent about a year building the business plan and what we wanted to do, and then a lot of time trying to figure out where to go to. Kriteria persyaratan yang diperlukan cukup sederhana. Sebuah tempat di mana pariwisata belum hadir, bukan merupakan pulau kecil, dan kurang dari 400 mil dari kota penghubung utama. Setelah mempertimbangkan daerah-daerah lain di seluruh dunia, pasangan suami istri Groves akhirnya memutuskan untuk menggambar lingkaran di sekitar Bali dan menemukan bahwa hampir semua tempat lain sudah tidak memungkinkan kecuali Sumba. Sumba merupakan pulau dengan 755.000 penduduk yang terkenal karena kebudayaan yang kaya dan keindahan alam yang belum tersentuh. Sumba terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan luas sebesar 11.153 km persegi, Sumba memiliki luas kurang lebih 3 kali lipat lebih besar dari Pulau Bali. Ketika pasangan suami istri Groves pertama sampai di Sumba pada tahun 1988, bandar udara maupun jalan untuk mengelilingi pulau masih belum dibangun. Pada saat itu, pengunjung baru melakukan perjalanan selama 2,5 hari untuk menuju lokasi yang dipilih. Terbang dari Bali, Lombok, Bima, menuju Waingapu, ditambah 12 jam perjalanan darat dengan mobil menuju Waikabubak. Menginap semalam di Waikabubak dan dilanjutkan dengan perjalanan selama 4-6 jam menuju lokasi. Jumlah kematian yang disebabkan oleh malaria dan malnutrisi di Sumba juga mengkhawatirkan. When you had water, no clinics in this area, you had to walk, no roads either. You had to walk to town, all kinds of problems. That's the one thing I was most concerned about when we started building this resort. Yeah. That was my biggest worry. What was the impact going to be? Because that's the last thing I want to see happen. Forget about what's going on around the neighborhood. Resort tersebut mulai dibangun pada tahun 1997, namun terhalang oleh kendala akuisisi lahan, kelalaian pemerintah dalam membangun bandara, dan gempa bumi besar yang secara praktis menghancurkan resort selama beberapa tahun. Operasional penuh resort baru dapat dijalankan setelah dilakukannya upaya rekonstruksi selama beberapa tahun. Pada tahun 2005, Nihi pun mulai dikenal. Resort papan atas di Sumba Barat yang menjalankan bisnisnya dengan kerangka strategi pariwisata yang berdampak rendah dan berkelanjutan. Nihi memegang banyak pengaruh karena mereka telah secara konsisten berperan aktif dalam pembangunan Sumba Barat, bahkan sebelum campur tangan lebih lanjut dari pemerintah daerah. Melalui kehadirannya sebagai katalis pembangunan, Pulau Sumba perlahan mulai terlihat seperti ini. Menyediakan akses ke layanan kesehatan, klinik, dan saluran air melalui Sumba Foundation. It's only recently in the last 6 years where the infrastructure is coming around. Roads are better, airports are finally getting sorted out, lights are starting to come in. Now we're more focused on education. Tingkat pengangguran sangat memprihatinkan, terutama karena tidak adanya kesempatan kerja berkualitas tinggi bagi penduduk muda yang sudah mengenyam pendidikan lebih tinggi di sekolah. Sumba Hospitality Foundation pertama didirikan pada tahun 2016 dan hadir untuk memfasilitasi peningkatan keterampilan bagi penduduk muda Pulau Sumba yang rentan dan kurang mampu dengan rentang umur 17-23. Melalui program ini, mereka diberikan bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih berkualitas tinggi dalam industri perhotelan. So right now kita work close with our partners. Jadi di Sumba itu kami sama Nihi Sumba, Nihi Watu, lalu di Bali itu Belmont, Bulgari, Kempinski, Ritz-Carlton, Grand Hyatt. Jadi ya kemitraannya, jadi model pendidikannya itu 18 months program. Jadi anak-anak tuh benar-benar datang, tinggal di asrama, makan, minum, pendidikan, pakaian seragam, uniform, semua. Sampai mereka 7 bulan internship di Bali itu kan. Seketika, penduduk sekitar memiliki akses ke berbagai kesempatan kerja dengan insentif untuk bekerja yang lebih tinggi. Dengan akses yang lebih luas ke pendidikan dan beasiswa, banyak dari mereka yang berada pada usia produktif mengalami peningkatan mobilitas, memungkinkan mereka untuk mendukung keberlangsungan hidup keluarga mereka. Namun dengan hal ini, muncul juga berbagai masalah pembangunan lainnya. It's a very delicate dance, and on this island it's extremely delicate. My biggest worry is there's going to be mass tourism here. People just uncontrolled walking in the villages, Yep. and they're not welcome, creating social unrest. Yep. Some people are going to make money, the others have left out, they get jealous. It doesn't take much for these people to go burn a village down. It happens all the time, even now. Local skirmishes, wars, all of that. Mostly over land and jealousy and back history of animosity and things like that. Namun, aset sesungguhnya dari pariwisata Sumba adalah kebudayaan yang unik. Hal ini mampu membedakan Sumba dengan destinasi lainnya di dunia.
Meskipun rapuh, Sumba justru membutuhkan dan perlu mendapatkan perlindungan. Meskipun pariwisata telah memainkan peran utama dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan yang akan menyeimbangkan aspek konservasi, komunitas, budaya, dan komersialisme. If you take like Nihiwatan, I think this is the best model, not just for this island, but for any place like this, where you've got the right kind of clients coming in that are interested in all of that stuff, but appreciate that it's still raw and original.